Tepuk tangannya lebih kencang dong, yuk. Boleh lebih kencang lagi biar lebih semangat. Halo, selamat siang menjelang sore teman-teman yang sudah hadir di sini. Nah, ini adalah sosok-sosok yang mungkin next time ya, kalau ada di Medan lagi, bahkan yang main adalah salah satu teman-teman yang ada di sini. Amin ya, amin ya. Oke, kalau begitu Mbak Hana ngobrol-ngobrol mengenai kreator panel, aku serahkan kembali di stage is yours. Oke, terima kasih. Kita duduk dulu kali ya, jangan berdiri biar kita kayak berbaris. Oke. Halo Alsyad, Ivana, sama Abian, apa kabar? Halo Mbak Hana, kabar baik. Kabar baik, thank you udah hadir hari ini. Alsyad, kamu jauh-jauh dari Bandung sebenarnya ya? Dari Bandung, terus ke Jakarta, naik pesawat. Langsung ke Medan demi menghadiri acara itu. Tepuk tangan dulu dong. Tuh ada mention yang itu banyak teman. Iya, ini di sini pada nonton semua kan nih dari channel mereka bertiga ini udah pada pernah nonton lah ya. Pada subscribe nggak nih? Subscribe kali ya, gitu loh. Subscribe dong. Subscribe, oke. Mungkin aku sebenarnya ada satu deck yang tentang backgroundnya, boleh backgroundnya Alsyad sama Ivana sama Abian, boleh bisa di-present ya? Mungkin aku sedikit ini aja kali dulu ya, perkenalan dulu kalian, mungkin boleh dari Alsyad, bisa diperkenalkan dulu, meskipun udah pada tahu ya, tapi nggak apa-apa, boleh perkenalan lagi. Oke, halo guys, gue Alsyad Ahmad dari Bandung, gue YouTube Creators. Sekarang subscriber alhamdulillah udah 2 juta dan dari dulu, dari awal bikin konten emang bikin konten video panjang, dan sekarang juga mencoba untuk bikin YouTube Shorts. Oke, tepuk tangan buat Alsyad. Silahkan yang cantik nih di sini. Halo, kenalin nama aku Ivana. Grogi, sorry. Tepuk tangan dulu dong buat Ivana biar nggak grogi. Halo, nama aku Ivana. Aku kreator YouTube Short juga. Sekarang aku jadi city ambassador-nya YouTube Short. Dan aku tuh fokus buat YouTube Short itu dari 2021 dan sekarang udah punya 500.000 subscriber. Tepuk tangan. Oke. Silahkan nih Abian. Halo semuanya, kenalin aku Abian. Saat ini aku apa ya? Kreator, kamu bukan kreator memang. Oke, aku fokus di YouTube itu dari 2021 juga dari Juli dan baru aja 2 juta subscriber. Oke, tepuk tangan buat Abian. Ini kayaknya udah semakin semangat nih, tadi kayaknya lemes banget ininya. Oh apa? Kayaknya kan Oke, aku apa namanya mungkin tadi langsung aja kali ya aku nanya-nanya ke kalian bertiga karena di sini kayaknya banyak nih kreator-kreator yang juga ingin gitu duduk di kursi panas seperti kalian dan ditanya-tanya sama aku. Coba tahu nanti pengen kayaknya apa biar rezekinya itu ketularan juga gitu loh sama mereka. Oke, aku mau pertama nanya ke Ivana dulu. Mungkin boleh nggak share awal mula kamu tertarik shorts itu tuh kenapa sih? Jadi awal mulai Ivana nyobain short itu karena sebelumnya Ivana memang udah fokus di konten video pendek dan kebetulan YouTube short itu YouTube ada shortnya. Nah ya udah Ivana cobain upload di YouTube short dan ternyata antusias followers Ivana itu luar biasa ya. Jadi Ivana jadi makin semangat buat upload di short sampai bisa 500.000 subscriber. Gitu sih. Ivana masih grogi ya, tepuk tangan buat Ivana deh biar nggak grogi. Gimana sih kalau masih grogi gimana aja? Oke. Aku tanya ke Abian dulu deh gantian sekarang. Kalau Abian punya nggak sih cerita unik waktu mulai di shorts gitu? Mungkin tadi cerita unik yang tadi aku udah ceritain kali itu. Kamu dapat silver button duluan tuh gimana tuh ceritanya tuh? Kalau dibilang unik, kayak nggak ada uniknya sih menurut aku. Iya, karena gini fokusnya aku pertama kali itu di long video gitu, karena dulunya itu kan belum ada shorts. Ya. Tapi akunya tangannya udah gatel aja, udah masukin aja video-video short apa yang di bawah 1 menit ke YouTube. Tiba-tiba video itu yang meledak, padahal kemarin tuh aku tuh fokusnya itu di long video karena untuk dapat 1000 view aja di long video itu susah.
Tapi ini kok tiba-tiba udah 100.000 video, udah 1 juta yang di short. Rupanya masuk email dari YouTube kalau misalnya ada pendanaan. Karena aku punya segudang video nih di handphone yang pernah aku hapus, ya udah aku masukin aja. Rupanya belum lagi dapat udah dapat untuk bonusnya, udah dapat notif untuk dapat bonus, tapi belum dapat bonusnya udah dapat 100.000 subscriber dari 8.000. Wow, tepuk tangan buat Amir. Jadi dari 8.000 ke 100.000 itu berapa lama waktu itu? Dari Juli 2021 ke Desember 6 bulan, berarti kurang bahkan bisa dibilang 5 bulan ya. Wow, dari 100.000 ke 1 juta? Dari 2022 di bulan Mei, 5 bulan juga. Gile, gokil ya. Tepuk tangan dulu lagi buat Amir. Growth channelnya luar biasa. Tapi uniknya itu tadi ya, sebenarnya kamu karena ada notifikasi si pendanaan shorts itu akhirnya mengencourage kamu untuk upload video-video lainnya. Itu unik ya? Oh gitu unik dong. Kalau kamu nggak lihat email itu kamu nggak lanjut loh. Oh iya. Berarti rajin buka email juga ya? Betul, memang harus rajin buka email biar tahu informasi terkininya. Oke, nah sekarang aku mau nanya ke Alsyad, kalau misalnya Ivana sama Abian kan memang udah kurang lebih setahun lah ya main YouTube Shorts gitu. Kalau Alsyad kan baru nih, kayaknya Shortsnya juga baru 2 ya kalau nggak salah. Baru 3. Nah sebenarnya apa sih kamu tuh alasannya pengen ke YouTube Shorts gitu, dan kamu kan tadinya memang kamu sudah jadi kreator besar lah ya di YouTube gitu. Kemudian kamu memang fokusnya di video panjang. Apa yang membuat kamu tertarik di Shorts? Iya, jadi karena benar kata Kak Syara sama Kak Hana juga, sekarang video pendek menjadi mainstream dan orang-orang lagi hype lebih nonton ke video pendek karena mungkin mereka lebih pengen lihat singkat dan juga pengen scroll juga nanti lebih cepat dibanding video panjang yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk nonton semua. Jadi pengennya video ringan lah, bisa dibilang shorts, video ringan. Jadi sekarang YouTube udah shorts, kenapa nggak dicoba gitu? YouTube udah ngasih fasilitas nih dari YouTube Shorts juga, kenapa nggak dicoba? Apalagi sekarang udah bisa di monetize. Itu jadi ya udah nanti tulus kita bikin konten, kita coba sekali lihat juga dari subscribersnya nih, dari audiensnya, mereka sukanya kayak gimana sih? Dengan cara lihat komennya, Kak gini dong, Kak bikin konten gini dong. Itu salah satu engagement juga. Kita balas juga, oh ya ini konten kayak gini bagus juga ya untuk kita bikin. Nah kita bikin juga kayak gitu. Jadi akhirnya kita bisa menemukan audiens atau subscribers itu sukanya video apa yang kita buat kayak gitu. Jadi akhirnya bikin shorts, sekarang ya baru 3 video ya, masih dikit juga viewsnya sih. Tapi kamu melihat peluangnya gimana nih setelah ngupload 3 video di Shorts? Setelah upload 3 video peluangnya besar banget di Shorts karena bisa lihat kayak Ivana sama Abi juga, mereka viewsnya meledak banget. 7 juta, 2 juta itu gede-gede semua dibanding video panjang yang lebih sulit kata Abi juga. Jadi YouTube Shorts itu kita mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan audiens lebih lebar, lebih banyak, lebih luas, lebih banyak gitu. Membuka jalan juga ya? Membuka jalan juga dan lebih simple Shorts, lebih ya kata Kak Sen juga benar, jadi kayak nggak membutuhkan modal yang besar untuk produksi, video simple aja. Karena memang kalau kreator pemula biasanya di situ juga tuh tantangannya ya, kan produksi. Tantangannya kan produksinya mahal, harus beli kamera mahal, harus studio, misalnya lighting. Sebenarnya kayak juga sih. Yang penting audiens suka, yang penting apa ya, menarik audiens. Contohnya kita lihat YouTuber yang simple tapi menarik itu Vanilla ID. Lihat mereka pakai kamera doang cukup viewsnya gede, subscribers gede gitu kan. Jadi nggak harus pakai lighting, nggak harus pakai equipment mahal gitu. Itu tergantung kreativitas kalian aja. Betul, kembali lagi ke kreativitas ya sebenarnya. Tadi Alsyad ngomongin sedikit tentang views, bilang tadi viewsnya Ivana sama Abian bisa sampai berjuta-juta aja. Mau nanya ke Abian, rahasianya apa sih buat dapat views tinggi? Tadi ada videonya tuh kalau nggak salah 70-an juta ya, itu baru 1 video, belum video yang lain. Rahasia ya? Rahasianya sebenarnya mau dikasih tau nggak sih? Bukan ada ini ya, rahasia dapur ya nanti. Sebenarnya rahasianya ini sebenarnya banyak juga yang udah tahu kalau misalnya kita membuat video itu yang penting itu harus menarik, itu dia. Cuman kan menariknya ini banyak gitu. Jadi yang penting kita tuh harus punya personal branding, itu yang paling penting ya. Personal branding
kita tuh punya ciri khas yang kalau bisa cuman kita yang bisa, orang lain nggak bisa. Itu jadi itu yang kita cari gitu. Dan video kita tuh harusnya berani beda daripada video-video orang-orang lain biasanya. Karena biasanya yang beda itu pasti lebih terlihat. Itu sih. Dan yang paling penting konsisten dan cek analisa video-video kita yang udah pernah kita buat. Itu sih. Oke. Personal branding. Iya. Apa personal brandingnya Alian kalau boleh di? Aku tuh personal brandingnya ini menurut aku ya, kalau menurut yang lain nggak tahu. Aku tuh bisa buat love dari bibir. Gimana tuh coba? Ini pada banyak yang gimana gitu? Wih, gimana tuh? Udah ngeliat yang di sini mungkin Abian udah ngeliat yang di sebelah sini. Apalagi sekarang lagi ada tren ini kan, Sigma kan. Ya kalau misalnya di edit itu selalu ngasih. Berarti aku bakalan bisa masukin itu kan? Karena Sigma aku asli nggak bisa diikuti sama orang. Cuma kamu yang bisa be love itu ya? Iya. Atau kalau misalnya ada mungkin itu jodohku kali ya. Siapa tahu ya? Iya, siapa Ternyata, tahu. ayo mungkin kamu mau sayembara enggak? Oke. Tadi udah ngomongin tentang views, personal branding, peluang di shorts. Tapi kan yang namanya kreator pasti ada lah ya suka dukanya naik turunnya gitu ya. Mungkin aku mau ke Ivana sih. Tantangan kamu selama ini bikin shorts apa sih? Ada nggak kendala-kendala yang kamu rasakan? Kalau kendala sih Kak, pasti mulut netizen. Kena mental aku kadang. Jadi kadang ketika aku buat video gitu kan, mereka komen yang negatif gitu. Kalau yang negatif itu kadang aku suka jadi buat overthinking untuk video aku berikutnya. Aduh nanti kok dikira orang dia, dikira orang ini. Tapi seiring berjalannya waktu, aku kayak ya udahlah, gitu, terserah orang mau beropini apa. Tapi yang penting aku konsisten buat video dan fokus aja gitu. Nanti pada akhirnya juga ada fans yang malah mereka yang ngebalesin komen netizen itu gitu. Kita nggak perlu turun lagi untuk membales-balesin gitu loh Kak. Jadi kayak udah masih didengerin lah. Oke. Ini mungkin kayaknya pernah dialami juga berarti ya sama Alshad sama Abian ya. Jelas. Jempol netizen lebih pedas ya dibanding sambal dari mama ya. Tapi lama-lama terbiasa dan kebal sih. Selama kita bikin konten emang pengen bikin niat yang positif gitu ya, dampak positif, ya udah gitu. Mereka yang haters tetap jadi haters, susah untuk merubah pikiran mereka karena kita akan bisa membuat semua orang puas. Betul. Nggak bisa kalian memuaskan semua orang ya. Oke, yang penting fokus bikin konten konsisten ya. Oke, nah ini aku juga mau nanya sama Alshad. Alshad kan sebenarnya memang mungkin baru ya di shorts, tapi tadi udah sempat dibahas juga sedikit. Cuma pengen tahu lebih dalam dong pengalaman kamu bikin konten di shorts gimana. Mungkin bisa diceritain juga proses dari bikin videonya juga kali ya. Kan berbeda pasti tuh sama video panjang. Iya benar. Jadi biasanya bikin video panjang di YouTube karena kontennya tentang satwa liar dan edukasi yang cukup panjang, jadi kita ada waktu buat sisipin edukasinya. Nah sekarang bikin short 1 menit, gimana caranya bikin video yang menarik dan juga ada edukasinya, itu cukup sulit menantang. Jadi belajar gimana bikin video singkat dalam 1 menit itu pesan yang ingin gue sampaikan itu nyampe ke audiens. Sekarang baru bikin 3 sih, masih mikir lagi bikin tentang apa, caranya gimana, karena short berbeda ya. Jadi itu sebuah tantangan, tapi gue harus bisa sambil ngeraba juga nih audiens itu short suka tipe editannya bagaimana, suka genrenya bagaimana, apakah di voice over, apakah gue yang ngomong atau enggak malah komedi atau gimana, itu juga masih ngeraba. Jadi seiring berjalan waktu ntar ketahuan audiens sukanya video gue yang gimana, video kalian masing-masing suka yang kayak gimana gitu. Oke, dan tentunya untuk tahu lebih dalam lagi tentang audiens harus posting terus berarti ya biar tahu. Jadi selama kita posting terus kan muncul nih analyticsnya, engagementnya, komennya, viewsnya juga ketahuan. Kita harus bagaimana? Yang penting konsisten, minimal seminggu sekali. Kalau bisa seminggu 2 kali sih. Gitu. Oke. Kalau misalnya dari segi views, kamu merasakan ada yang ini nggak berbeda nggak dibandingkan sama performance video panjang? Kerasa beda karena beralih dari video panjang, bukan beralih sih, nambah dari video panjang dan pendek juga. Jadi masih keraba bagaimana audiens sukanya. Sedangkan nih fanbase yang suka upload konten gue sendiri, viewsnya puluhan juta semua. Karena kan
ini bisa bikin konten gue jadi lebih banyak viewsnya, berarti mereka pinter untuk mengemasnya dan menarik audiens untuk dari video apa kayak thumbnail. Pakai ini kan mirip thumbnail cuma gerak-gerak gitu kan, sama judul itu penting banget pengemasan awalnya. Gimana caranya audiens atau subscriber sekali itu ngeklik videonya, bikin kepo, bikin penasaran. Dan 3 detik awal seperti kata Kak Sharon tadi itu ya krusial. Orang mau lanjut nonton terus swipe gitu. Jadi itu kunci utamanya itu sih. Betul. Dan memang kalau misalnya YouTuber seperti Alshad itu mengalami banget ya, ada banyak konten di-upload yang di shorts itu juga kita sebagai platform pastinya juga nggak pengen itu ada, makanya konten-konten seperti itu tidak bisa dimonetisasi ya teman-teman. Gitu dan tentunya kalau misalnya teman-teman sebenarnya ketika teman-teman sudah semakin sering juga upload di shorts, presence teman-teman tuh jadinya semakin kelihatan di shorts. Jadinya apa? Orang-orang audiens juga udah tahu nih, oh ini kayaknya bukan Alshad yang asli, ini bukan dari channelnya Alshad nih, ini dia di-upload gitu. Fans-fans kamu juga pasti banyak yang ini ya, banyak yang emang nulisnya Alshad Amal Fans gitu. Cuma yang gue pelajarin, oh mereka pinter ya bikin konten, maksudnya re-upload tapi mereka bisa dapat views lebih gede daripada kreatornya. Jadinya tahu jadi bisa mengira-ngira malah ya. Oh ternyata clickbait nih, bikinnya clickbait lah, judulnya apalah, thumbnail apa, sama ada teks-teks videonya juga. Jadi mereka kreatif sebenarnya fans itu. Kreatif, tapi jadinya ini nambah ini juga ya. Nambah ini juga dan juga ya, bisa kalah sih. Betul, oke. Tapi tetap harus semangat ya. Tetap semangat, tetap semangat. Nah, aku sebenarnya tinggal 2 pertanyaan lagi buat Ivana dulu. Kamu tuh sebenarnya kan mungkin sering ditanya ya, kamu tuh konten kreator apa sih sebenarnya? Maksudnya kamu tuh fokusnya di topik apa gitu? Karena kayaknya kamu macam-macam kan ada di channel kamu gitu. Tapi kamu juga berhasil membangun personal branding kamu. Nah itu kamu boleh ceritain nggak sih, kamu tuh sebenarnya apa sih yang kamu tonjolin di channel kamu? Oke, jadi kalau untuk konten apa itu mungkin masuk ke komedi ya Kak. Konten komedi tapi lebih berfokus ke komedi pasangan. Jadi kayak kegiatan-kegiatan atau problem-problem pasangan yang relate gitu. Jadi kayak misalnya apapun yang terjadi di antara aku sama Vito gitu, mungkin bisa jadi itu juga terjadi di pasangan yang lain gitu. Misalnya cemburu-cemburuan lah atau apalah gitu. Pokoknya personal brandingnya tuh di mana ada Ivana pasti ada Vito gitu, kayak di sini kan itu ada Vito gitu. Jadi kita selalu mengenal mesra banget berdua. Gitu, jadi memang gitu ya. Iya benar. Oke. Terus kamu sebenarnya prosesnya gimana sih dalam merencanakan konten gitu? Apakah emang sama terjadi begitu aja? Emang lagi misalnya lagi habis berantem sama Vito terus kayak udah deh yuk kita bikinin aja nih kontennya gitu, atau gimana gitu? Tapi sejujurnya emang iya. Kayak kita nanti misalnya sesimpel kayak kita lagi makan gitu kan, makan terus makan ayam misalnya, terus kayak Ivana ambil kulit ayamnya dia gitu kan, karena dia makannya kan terakhir tuh, jadi Ivana ambil terus dia marah gitu. Jadi ketika itu terjadi kita buat create konten, kita recreate gitu. Nah komennya tuh pada cowok-cowok yang curhat kayak, iya nih cewek aku juga kayak gini nih gitu. Jadi kayak sesuatu yang relate di problem-problem pasangan gitu lah. Oh gitu, oke. Tapi itu Vito beneran marah waktu kulit ayamnya dia ambil? Oh Dendam sih dia. emang dendam, tapi udah baik kan? Jangan berantem terus ya. Oke, jadi memang sebenarnya kalau Ivana tipenya yang spontan ya, Benar, ya, spontan. Kalau Abian gimana? Kalau bikin konten lebih kepada spontan atau emang udah direncanain matang-matang mau bikin konten apa gitu? Ada yang di script, ada juga yang spontan. Karena kita suka makan, jadi kan suka pindah-pindah dari kafe ke kafe kan. Kadang kita rasa ini makanannya unik, yuk kita buatin drama yuk. Langsung susun skrip di saat itu juga. Sebelum makanannya itu habis, baru kita drama kan. Itu karena sudah terbiasa juga ya bikin Iya. konten ya, jadi bisa cepet kayak gitu. Teman-teman di sini jangan panik ya. Abian yang di depan ini emang sudah sering bikin konten, sering berlatih karena itu ya, kalau misalnya teman-teman sering bikin konten, jadinya teman-teman juga lebih terbiasa. Gitu. Bener tuh Ivan langsung bilang. Kalau Alshad gimana kalau bikin konten ya? Kamu lebih kayak mode karena kamu mungkin lebih banyak video panjang kali ya, jadi lebih ada skripnya gitu. Iya, karena kontennya tentang satu liar, sensitif konten. Jadi harus benar-benar jangan sampai melanggar pedoman atau community
guidelines-nya. Bagus, selalu Iya, memperhatikan gitu. Nggak pernah kena strike, nggak pernah kena hal-hal yang aneh. Jadi Tepuk tangan buat Asia, keren loh. itu juga yang penting edukasinya masuk. Kan susah ya kita mau kasih edukasi ke orang tapi orang nggak sampai puas. Jadi entertainment sama edukasi digabungin. Jadi kita menghibur orang suka nontonnya rame, tapi dikit-dikit sisipin edukasinya. Betul. Lama-lama orang ngerti, lama-lama orang memahami dan menikmati kontennya. Gitu. Jadi tentu saja itu beberapa hari untuk bikin satu konten butuh waktu. Karena ya mau gimana, konten mau apa, kerangkanya mau gimana, apa yang bisa pengen, ntar adegannya gimana. Dan juga kan sama satu aliran nggak bisa diatur. Jadi kita nunggu momennya mereka ketika lagi dapat momen bagus, lagi moodnya bagus. Jadi kadang Itu dua. juga ya. Kamu ininya sama satu liar ya. Betul, iya, orangnya nggak bisa di briefing sebelumnya. Jadi nggak bisa di briefing, jadi apa adanya, apa kalah adanya. Jadi ya udah aja. Kalau mereka lagi bagus, seru kontennya. Kalau lagi nggak bagus, coba lagi besok. Jadi kadang 2 hari syuting untuk video 20 menit doang. Karena nunggu moodnya ya. Iya, itu ya. Oke. Ini dedikasinya gila loh, Syat loh, hebat, keren. Aku sekarang mau nanya pertanyaan terakhir. Ini mungkin buat semuanya juga. Aku mau tanya dong, kira-kira 1-2 bulan ini kalian ada plan apa sih gitu? Terus mungkin tambahan sedikit juga, bisa nggak kasih kayak mungkin 1-2 kata buat teman-teman di sini yang baru mulai di YouTube Shorts gitu? Aku mulai dari Abian dulu dengan Abian. Yang pertanyaannya mana nih? Yang plan dulu mau ngapain? Plan. Untuk Oh. bulan ke depan. Ini kan udah 2 juta. Jadi kalau bisa nambah lagi lah. Apa lagi? Tepuk tangan buat Abian. Sebenarnya mau cari cuan kan? Biar nambah subscribe, nambah lagi penayangan, nambah lagi cuannya. Mantap. Target 10 juta? Ya harus lah. Harus. Kan nggak ada yang nggak bisa kan? Benar. Karena aku dulu mikir untuk dapat 10.000 subscriber itu susah. Tiba-tiba bisa dapat 100.000, 1 juta, 2 juta, berarti 10 juta bisa. Keren, hebat Abian. Tolong buat Abian, semangatnya keren banget. Pesan-pesan buat teman-teman yang di sini? Pesannya, kalau misalnya mau buat konten, ada hal yang kita sukai, ada hal yang kita kuasai, udah langsung aja kontenin. Gak usah tunggu nanti-nanti, gak usah pikir-pikir, nanti view-nya dikit, nanti malu dilihat sama ini, malu itu, gak usah. Kalau udah cuan yang berbicara, pasti semangat nanti. Gas terus. Gas terus, benar. Oke, Ivana mungkin bisa share 1-2 bulan ke depan ada plan apa? Terus Pastinya Ivana plannya bakal harus lebih semangat lagi buat konten supaya bisa dapat gold ya. Ivana mau ngejar 1 juta. Terus juga kalau pesan-pesan buat teman-teman yang mau mulai video short, itu pastinya harusnya diniatin dulu, terus dimulai aja, nggak usah terlalu mikir nanti nggak naik lah, nanti ini, nanti itu, nggak usah. Yang penting dimulai aja dulu, dimulai dari hal yang kalian suka, kayak kata Bang Abian tadi, misalnya kalian suka makeup, yaudah buat konten makeup. Kalian suka makan, buat konten makan. Atau suka hewan juga, kayak Bang Asif boleh ikut-ikut hewannya gitu. Atau apapun lah itu, atau kalian memang orangnya suka komedi gitu, bisa mencoba menghibur. Pokoknya kalian harus mulai terus konsisten pastinya. Karena Ivana juga dulu di awal gak langsung view-nya 100.000, 200.000, enggak. Ivana juga dimulai dari view 1.000, 2.000 juga pernah. Tapi jangan berhenti, kayak karena hari ini view-nya 1.000, jangan langsung besok gak mau buat konten gitu, itu gak boleh. Karena nanti ketika kalian misalnya hari ini 1.000, kalau kalian buat konten terus bisa jadi di video ke 10, 100.000 gitu. Kita gak pernah tahu video mana yang bakal viral, jadi buat aja terus gitu sih. oke, tepuk tangan buat Ivana. Benar banget, apalagi di YouTube semuanya organik ya, nggak ada boost. Jadi semuanya itu adalah hasil kerja keras kalian. Kalau dapat views berjuta-juta, viewsnya banyak gitu. Oke, kalau Alshad gimana nih? 1-2 bulan ke depan mungkin dalam jangka pendek apa rencana? Planning kedepannya yang pasti bikin video lebih banyak lagi, lebih semangat lagi, dan juga bervariasi dan juga mengikuti tren. Jangan lupa misalkan sekarang editannya bagaimana kita ikutin gitu kan. Terus misalkan jangan lupa juga kolaborasi. Jadi buat teman-teman misalkan nanti jadi YouTube Shorts Creator, bisa kolaborasi sama teman-temannya untuk saling engage audience juga. Itu bisa nambah subscriber, bisa nambah views juga biar nggak bosan juga. Dan ya Pesannya mungkin juga buat teman-teman yang ada di sini. pesan-pesannya buat kalian teman-teman semua yang mau mulai menjadi YouTube Shorts Creator, mulai dengan apa ya,
nggak usah banyak mikir, intinya benar kata Abi sama Ivana. Dan diwakilin semua sih sebenarnya kata-katanya. Jadi langsung aja apa yang kalian suka, yang menurut kalian menarik, yang menurut kalian lucu, yang menurut kalian bagus, itu upload aja. Kita nggak akan pernah tahu mana yang jadi viral. Misalkan upload video nih, views 1000, bulan depan bisa udah berapa ratus ribu, bisa jutaan, kita nggak pernah tahu. Gue juga pas ngecek video-video dulu, pas misalkan nih ada video dulu yang cuma 5.000, terus beberapa bulan cek, loh ada 8 juta views lagi. Ternyata video itu naik, gitu. Kita nggak pernah tahu. Jadi kayak investasi lah, upload video itu investasi. Wah, oke. Jadi upload video, tepuk tangan dulu. Benar. Bagus sekali katanya Aisyah. Upload video itu investasi loh. Beneran investasi karena memang ada cuannya juga di Ada cuannya. gitu. Gitu. Jadi memang teman-teman di sini tadi udah diwakili juga sama ketiga kreator top ini. Yang penting adalah mulai dulu, bikin konten dulu. Karena kalau misalnya kalian nggak mulai, kalian juga nggak akan tahu gitu. Kalian sebenarnya sukanya apa? Audiens kalian sukanya apa? Kalian semakin banyak bikin video, semakin belajar, semakin bisa canggih. Kayak Abi yang tadi bikin skrip belum habis, skripnya udah jadi keren banget. Itu semua karena sudah terbiasa bikin konten gitu. Oke, tepuk tangan lagi buat ketiga kreator ini. Terima kasih banyak waktunya udah mau hadir di sini. Thank you so much. Terima kasih banyak. Thank you. Mungkin Ivana di sini dulu kan ya. Kita ada sesi City Ambassador.